Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Materi kendali cerdas ini akan kita lanjutkan ke materi yang kedua dengan pokok bahasan backpropagation. Jadi perlu dipahami juga untuk pemilihan bobot dan bias awal. Bobot awal akan mempengaruhi apakah jaringan mencapai titik minimum lokal atau global, ya, dan seberapa cepat konvergensi. Ini ada Nguyen dan Widru ya, mengusulkan cara membuat inisialisasi bobot. Ya. Jadi ada caranya. Caranya adalah dengan misal N jumlah unit masukan, P jumlah unit tersembunyi, beta adalah faktor skala sama dengan 0,7 akar dari P. Algoritma Nguyen dan Widru ini pertama, inisialisasi semua bobot lama ya maksudnya dengan bilangan acak dalam interval min 0,5 sampai 0,5. Terus hitung ini akar V kuadrat. Bobot yang dipakai sebagai inisialisasi adalah beta V lama dibagi absolut dari V. Bias yang dipakai sebagai inisialisasi VC 0, bilangan acak antara min beta dan beta. Contohnya ini. Ya. Ini untuk mendapatkan bobot awal. Karena mendapatkan bobot awal ini penting sekali. Ya. Contoh, N jumlah masukan 2, jumlah unit tersembunyi 3. Bobot lama yang didapat secara acak tampak dapat dalam tabel ini. Ini bilangan acak ya. Terus dimasukkan rumus ke ini ya, kita ketemu beta ketemu, nilai absolut V1 ketemu, V2 ketemu, V3 ketemu ya, sehingga didapatkanlah nilai-nilai ini. Terus yang kedua yang perlu dipikirkan adalah jumlah unit tersembunyi. Hasil teoritis yang didapat menunjukkan bahwa jaringan dengan layar tersembunyi yang cukup tinggi, yang cukup ya, bagi backpropagation untuk mengenali sembarang perkawanan atau masukan dan target, tingkat ketelitian itu mempengaruhi. Jadi penambahan jumlah layar tersembunyi kadang-kadang membuat pelatihan lebih mudah. Jika jaringan memiliki lebih dari satu layar tersembunyi, maka algoritma pelatihan yang dijabarkan sebelumnya perlu direvisi. Gitu, ya. Terus jumlah pola latihan. Sampai berapa kali? Tidak ada kepastian tentang berapa banyak pola yang diperlukan agar jaringan dapat dilatih dengan sempurna. Sama aja Anda bagaimana latihan agar dulu ya menghitung dengan cepat perkalian 1 kali 1 sampai dengan 9 kali 9. Diwasah terus. Seberapa lama jumlah latihannya? Nah, tergantung dari orangnya. Kalau seseorang anak itu cerdas, dia dengan cepat bisa ketemu. Ya, 8 kali 8, 64 misalnya. 5 kali 5, 25. 7 kali 6, 42. Ya, itu kan sekarang kita ya. Karena kita sudah pernah melakukan pelatihan yang lama sekali sehingga langsung ketemu. Tapi coba bayangkan itu dilakukan oleh anak kecil, anak SD, ya. Mungkin SMP pun masih kadang bingung. Ya, ini jumlah pola latihan. Terus lama iterasi, jumlah utama penggunaan backpropagation, keseimbangan antara pengenalan pola, pelatihan secara benar. Ya, iterasinya berapa kali, pendekatannya berapa kali. Terus variasi backpropagation, ya, sudah berkembang banyak variasinya, pola-polanya. Ya. Terus ada momentum. Momentum adalah ini, penambahan momentum. Ya. Modifikasi yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan bobot yang didasarkan atas arah gradien pola terakhir.
Jadi polanya itu yang terakhir mendekati ya. Misalnya dia membuat huruf A ya. Banyak sekali, 100 huruf A. Terus Anda lakukan pelatihan dengan GST, backpropagation. Nah, terakhir itu dia mendekati nggak polanya. Nah, ini disebut dengan momentum. Disebut atas arah gradien pola terakhir dan pola sebelumnya. Jadi tidak hanya pola masukan terakhir saja yang diperhitungkan, tapi sebelumnya. Anda melakukan variasi apa, itu disebut dengan momentum. Ini persamaannya. Nah, ini contoh. Perhatikan kembali iterasi pola fungsi logika XOR ya. Nah, dengan menggunakan suku momentum mu sama dengan 0,5. Ini perhitungannya. Nah, langkah-langkahnya sama dengan tadi. Dengan pembahasan sebelumnya. Langkah 7 sampai dengan langkah 8. Ya. Delta bar delta. Dalam standar backpropagation, laju pemahaman alpha learning rate merupakan suatu konstanta yang dipakai dalam seluruh iterasinya. Nah, ini pun perlu dipikirkan. Perubahan bobot berkelompok. Ya. Aplikasi backpropagation itu apa? Peramalan, forecasting ya, peramalan hujan, peramalan terjadi gempa. Ya, macam ini penjualan menggunakan GST juga ya. Suatu produk bisa laku bagaimana? Nah, ini dan bagaimana jumlah penjualannya bisa diramalkan di sini. Pola-polanya terlihat. Baik, itu yang perlu diperhatikan dalam backpropagation. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.